Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pemirsa sekalian. Lama tidak berjumpa. Kali ini jumpa lagi dengan Dr. Sawit dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang kelapa sawit yang masih sering datang ke tempat saya. Kali ini kebanyakan pertanyaan mengenai bibit kelapa sawit maupun yang masih di TBM yang baru tanam. Ini dengan berbagai macam gejala yang ada dan ini berusaha kami jawab. Nah, ini saya kumpulkan dari pertanyaan yang ada ini cukup banyak, saya kumpulkan yang penting-penting, kemudian bisa membantu. Jadi ada beberapa pertanyaan kita gabungkan ya. Coba kita gabungkan, kita cari. Kemudian jadi sabar dulu. Nah, ini pertanyaan pertama di pembibitan ini nampaknya. Jadi Pak, gejalanya seperti ini, saya suruh moto. Nah, ini fotonya pun malam hari tampaknya. Jadi ini seperti ini kena apa dan bagaimana mengatasinya? Biasanya seperti itu. Jadi dari yang ada ini, tanaman ini menunjukkan gejala penyakit antraknosa, penyakit antraknos. Yaitu kan ada busu-busunya, ya yang diawali biasanya itu dari arah luar gitu, dari helaian daun, dan lama-lama semakin menengah. Nah, ini disebabkan oleh beberapa jamur fungi imperfecti yang ada. Nah, ini yang di belakang kami ini yang serangannya sudah berat. Dan kalau berat ya bisa tanaman bisa mati. Pengendaliannya bagaimana? Ya ini harus dipangkas kalau sudah berat ini dan dipisahkan antara yang sehat dan sakit. Kemudian dilakukan dengan fungisida yang berganti-ganti dengan rotasi yang ada. Misalnya dengan amistartop, nah itu supaya nanti konidiumnya, sporanya bisa mati. Nah, jangan lupa bahwa ini bibitnya harus dibikin yang sehat, dipupuk yang cukup supaya menjadi kuat. Nah, ini penyakit antraknosa dari pertanyaan yang pertama ini. Kemudian berikutnya, nah ini Pak, saya nanam di lapangan seperti ini kok daunnya bolong-bolong ini seperti ini, kenapa? Ya ini dimakan waktu di pembibitan dulu sebenarnya, dan bisa jadi terbawa di lapangan di TBM, termakan oleh kumbang apogonia apapun adirotus atau kumbang malang. Ya, kalau ini masih tingkatnya ringan, jadi tidak apa-apa, diperhatikan terus, kemudian piringannya dibikin bagus supaya tidak menjadi tempat bersembunyi. Ya, nanti kalau sudah besar biasanya sudah nggak sanggup lagi. Nah, kalau serangannya berat bisa disemprot dengan insektisida, silahkan pilih. Dan yang penting nyemprotnya pada sore hari, pada waktu sudah gelap, pada maghrib. Nah, ini kuncinya. Kemudian ini pasti pertanyaan dari Bapak yang sama. Pak, tanaman saya kok seperti ini? Ya ini wajar, baru ditanam. Ini stres. Ini apalagi bibitnya nanamnya jarak jauh, dipangkasi dulu. Ya baru ditanam stres, bukan terus subur seger gitu, bukan. Nah, kita tunggu dulu, tetap dirawat, nanti tunggu tunas-tunas baru menjadi segar. Tolong diperhatikan. Ini kalau sudah dipasang seng, ini untuk menghindari babi hutan, landak dan sebagainya, harus diperhatikan, harus dirawat.
dilihat, dilindungi. Oke, sudah terjawab. Berikutnya, nah ini sama dengan yang pertama tadi. Ini di pembibitan. Nah ini bisa terserang antraknos, jamur. Ini kan tidak semua tanaman yang di sekelilingnya sehat, oleh karena itu cepat dipangkas, dirawat, kemudian dibuang yang hasil pangkasannya tadi. Ya, kalau ini kan masih 1, 2, belum tidak usah dulu menggunakan fungisida. Berikutnya, Pak, ini tanaman saya seperti ini bagaimana? Saya baru mulai nanam, tanahnya seperti ini. Nah, ini tanah mineral sebetulnya bagus, lebih bagus lagi. Ini saya sarankan ditambah bahan organik. Ya, bahan organik itu apa? Bisa tankos, bisa kohe dan sebagainya. Nah, ini nanti ke depannya mudah-mudahan semakin bagus. Kuncinya di bahan organik. Seterusnya, pertanyaannya, ini yang terakhir. Pak, ini seperti ini pada mati busuk. Nah, ini biasanya busuk pucuk. Nah, busuk pucuk bisa diawali oleh serangan orites ataupun tidak, sehingga busuknya pada menjadi busuk karena ada jamur-jamur sekunder atau bakteri-bakteri sekunder yang ikut menyerang. Akhirnya mudah dilepas. Cara mengobatinya gimana? Ya ini dibersihkan, kemudian diaplikasikan fungisida tembaga oksida atau mereknya Nordok kalau boleh. Diaplikasikan, diajarkan, siramkan 1 liter, nanti biasanya 4 bulan akan sembuh. Demikian pemirsa, jawaban dari para netizen yang sudah kami kumpulkan untuk tanaman sawit di pembibitan maupun di TBM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.